Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawwafa. Nashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, pun hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya Islam, pun indahnya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian kedua kalinya, salawat beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada anaknya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah yang bergelar Habibullah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama mengucapkan lafaz salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, di sini tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Para pemirsa yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah sesuatu yang dimuliakan, yang di dalamnya tak ada keraguan. Apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Sesungguhnya kitab Al-Quran itu tak ada keraguan padanya. La raiba fih hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, dua ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita tentang kebesaran Al-Quran, kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Pun ayat di atas tadi juga menjelaskan kepada kita mengenai betapa besar dan kuatnya eksistensi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang berbahagia, yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran bagi setiap muslim bukan hanya kitab suci semata, tapi lebih daripada itu. Al-Quran adalah pelita hidup orang-orang beriman. Al-Quran adalah cahaya yang hidup di dada orang-orang beriman. Al-Quran adalah pedoman di dalam kehidupan orang-orang beriman. Al-Quran yang saat ini kita baca, yang saat ini ada di dalam rumah kita, yang saat ini masih dalam dekapan kita, adalah Al-Quran yang sama yang dibaca Nabi SAW 14 abad silam, yang juga dibaca oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'ut tabi'in, oleh para salafus saleh, oleh para imam-imam terkemuka dan juga orang-orang saleh terdahulu. Hal ini menegaskan bahwasanya Al-Quran dari dulu sampai sekarang masih murni, masih terjaga keasliannya dan juga kebenarannya. Hal ini ditegaskan lagi, apa kata Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-9, Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Masya Allah, luar biasanya Al-Quran, mulianya Al-Quran. Ada 4 kitab suci dunia ini, para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian. Dan tak ada selain Al-Quran kitab suci yang dijamin langsung kemurnian dan kebenarannya. Langsung Allah yang jamin. Maka tak heran dan jangan pernah ragukan lagi bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang benar, adalah kitab yang masih terjaga keasliannya. Para pemirsa sekalian, Al-Quran dalam kehidupan ini memiliki banyak peran penting. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan 2 peran penting Al-Quran dalam kehidupan seorang Islam. Peran penting Al-Quran yang pertama yaitu Al-Huda, sebagai petunjuk, dan yang kedua sebagai Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran sebagai Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk, sudah tak bisa kita ragukan lagi. Karena di dalam Al-Quran terdapat solusi dalam berbagai macam masalah yang menimpa kehidupan umat manusia. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan apa-apa saja dan bagaimana caranya dan menyikapi sebuah persoalan. Apabila ada seorang hamba yang didatangkan kepadanya sebuah permasalahan, dalam Al-Quran telah ada jawaban. Atau apabila ada seorang hamba yang di tengah jalan menemukan hambatan,
yang di tengah jalan menemukan cobaan dan ujian. Dalam Al-Quran pun telah ada jawaban. Dan bukan hanya itu saja, tapi lebih daripada itu. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan bagaimana caranya seorang hamba bisa menjadi lebih dekat dengan Rabb-Nya, bisa menjadi lebih mesra dengan Rabb-Nya, juga ada di dalam Al-Quran. Atau bagaimana cara seorang hamba yang memiliki dosa sebesar gunung, yang memiliki dosa sebanyak buih di lautan, untuk bisa mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Atau juga bagaimana cara seorang hamba untuk bisa istiqomah di dalam jalan keimanan dan ketakwaan. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Inilah fungsi Al-Quran yang pertama, peran Al-Quran yang pertama, yaitu sebagai Al-Huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian peran Al-Quran yang kedua, yaitu sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pun juga tak bisa kita pungkiri lagi, dalam Al-Quran terdapat aturan-aturan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Terlepas dia itu orang Islam maupun kafir, sama saja, juga ada aturan-aturannya. Ada rulesnya, ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh pun ada yang tidak boleh. Berzina tidak dibolehkan, mabuk-mabukan tidak dibolehkan, bermain judi tidak dibolehkan, kemudian berinteraksi dengan lawan jenis tak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan apa saja yang dibolehkan, bahkan beberapa di antaranya diharuskan dan diwajibkan, seperti salat, zakat, puasa, menyambung tali silaturahim, dan lain sebagainya. Inilah peran Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam Al-Quran pula kita mengetahui bahwasanya aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan semuanya bersumber dalam Al-Quran. Aturan-aturan yang paling benar, aturan-aturan yang sebenar-benarnya aturan, telah dijelaskan dalam Al-Quran secara kompleks, secara sistematis, secara konkret. Semuanya Masya Allah telah dijelaskan dalam Al-Quran. Demikian dua peran penting, dua aspek penting Al-Quran dalam kehidupan setiap Islam, dalam kehidupan setiap Muslim. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatu rasulih." Apa artinya? Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya saya tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu, kalian tak akan pernah bisa sesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara ini? Yaitu kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni al-hadis. Pemirsa sekalian, dari hadis di atas kita mengetahui bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran merupakan kunci kita selamat di dalam kehidupan, pula selamat di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran telah terdapat bagaimana caranya, jalan-jalannya, serta aturan-aturannya yang menyebabkan kehidupan seorang Islam bahagia di dunia, akhirat, surga. Para pemirsa sekalian, mari sama-sama kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita dekap dia erat-erat, kita gigit dengan geraham kita nilai-nilai Al-Quran. Kita jadikan dia pedoman dalam hidup kita, berpegang teguh kita, dan jangan pernah dilonggarkan apalagi dilepaskan. Karena barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tercabut rahmat darinya. Barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidupnya akan sesat. Barang siapa yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidupnya akan terlaknat. Para pemirsa sekalian, mari jadikan Al-Quran sebagai landasan hidup kita. Mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mari jadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai penghias dalam hidup kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Hanya sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan Ahlul Quran, orang-orang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran, orang-orang yang berlandaskan hidupnya pada nilai-nilai Al-Quran. Semoga juga Allah jadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi kita. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.